Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Sylvia Azizah yang akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran bersama rekan saya. Halo, saya Pak Martin Hamunangan 10 yang akan membersamai Bu Sylvia untuk menjelaskan mengenai materi klasifikasi media pembelajaran. Halo, saya Salsabila sebagai siswa yang akan mendengarkan dan memahami penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru kita hari ini. Halo, saya Camelia Yunita Sabrina. Hasil editan video pembelajaran kali ini merupakan hasil editan saya loh. Semoga teman-teman menyukai video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Bicara mengenai klasifikasi media pembelajaran, kita semua pasti bertanya-tanya, apa saja sih klasifikasi media pembelajaran? Baik, akan saya jelaskan. Mengutip dari pendapat Edgar Dale, seorang pendidik Amerika yang mengembangkan kerucut pengalaman, juga dikenal sebagai piramida pembelajaran. Menurutnya, penggunaan media pembelajaran di sekolah seperti teks, audiovisual, atau bahan lain yang dibuat oleh peserta didik memakai prinsip kerucut pengalaman. Menurut Edgar Dale, pengalaman dalam prinsip kerucut adalah hasil belajar melalui pengalaman langsung dan menjadi acuan bagi seseorang. Simpulannya, dalam teori Dale mengemukakan bahwa suatu objek yang abstrak akan mudah dikaitkan dengan pengalaman yang nyata. Edgar Dale mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik mulai dari pengalaman yang bersifat abstrak hingga bersifat nyata atau konkret. Yang pertama ada pengalaman langsung. Pengalaman langsung yaitu peserta didik dapat merasakan dan mengalami langsung media pembelajaran yang digunakan. Contohnya ketika peserta didik belajar menggunakan komputer di sekolah. Yang kedua, pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan yaitu peserta didik dapat merasakan, melihat, berpikir, dan berimajinasi untuk meniru apa yang dilihatnya. Contohnya ketika peserta didik menggambar sebuah gedung atau bangunan. Yang ketiga, dramatisasi. Dramatisasi yaitu teknik pengajaran yang menggunakan ekspresi. Contohnya, ketika peserta didik merasakan kesedihan saat diceritakan sejarah yang menyedihkan, atau merasa senang jika ditayangkan materi pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, demonstrasi, yaitu mempraktikkan atau menerapkan ilmu yang dipelajari. Contohnya ketika peserta didik baru saja mendapat pelajaran mengenai tata cara wudhu, kemudian peserta didik dapat mempraktikkan cara wudhu yang baik dan benar itu. Yang kelima, pengalaman melalui karya wisata. Pengalaman melalui karya wisata yaitu mengunjungi suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan. Contohnya berkunjung ke museum. Yang keenam, media cetak yang sederhana dan mudah diperoleh. Contohnya modul, buku, brosur, dan LKS. Yang terakhir, media elektronik, yaitu media pembelajaran yang menggunakan barang elektronika seperti film bingkai, rekaman, dan lain-lain. Setelah tadi dijelaskan oleh Ibu Sylvia mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut Edgar Dale, sekarang saya akan menjelaskan klasifikasi media pembelajaran menurut Gagné. Berikut adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Gagné. Yang pertama, benda untuk didemonstrasikan benda. Untuk didemonstrasikan adalah benda-benda yang dapat dilihat dan dimanipulasi oleh siswa. Contohnya, realia. Itu seperti benda-benda nyata, seperti hewan, tumbuhan, atau batu. Yang kedua, ada komunikasi lisan. Penyampaian informasi melalui suara. Contohnya, ceramah, diskusi, percakapan, siaran radio. Dan yang ketiga, ada media cetak. Informasi yang tercetak di atas kertas. Contohnya seperti buku, modul, lembar kerja, dan poster. Lalu ada gambar diam, gambar yang tidak bergerak. Contohnya seperti foto, grafik, diagram, dan juga peta. Lalu setelah ada gambar diam, ada juga gambar bergerak. Contohnya seperti film, video, animasi, dan simulasi. Lalu ketujuh ada mesin belajar, alat yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri, seperti komputer, tablet, perangkat lunak edukasi, atau juga mesin simulasi. Klasifikasi media pembelajaran ini dapat membantu guru memilih media yang paling tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran,
karakteristik siswa dan sumber daya yang tersedia saat memilih media pembelajaran. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa, lalu memperjelas konsep yang abstrak, mempermudah pemahaman siswa, meningkatkan retensi belajar, menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, dan juga membantu siswa belajar secara mandiri. Namun, perlu diingat bahwa media pembelajaran bukanlah satu-satunya faktor yang membentuk keberhasilan pembelajaran. Guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah kalian sudah dapat memahami materi mengenai klasifikasi media pembelajaran ini? Jika iya, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah dijelaskan? Saya Bu, izin menyimpulkan. Klasifikasi media pembelajaran menurut Edgar Dale ada 7. Yang pertama adalah pengalaman langsung, yang kedua ada pengalaman teruan, yang ketiga ada dramatisasi, yang keempat ada demonstrasi, yang kelima ada karya wisata, yang keenam ada media cetak, yang ketujuh ada media elektronik. Klasifikasi media pembelajaran menurut Gagne ada 7. Yang pertama adalah benda untuk didemonstrasikan, yang kedua komunikasi lisan, yang ketiga media cetak, yang keempat gambar diam, yang kelima gambar bergerak, yang keenam film bersuara, yang ketujuh mesin belajar. Itulah tadi pembahasan mengenai klasifikasi media pembelajaran. Untuk mengetahui materi selanjutnya, silakan subscribe akun YouTube ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Pandangan ke depan